Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kalian membaca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan untuk ketua kelasnya memimpin. Ya, doa dimulai. Amin, doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian siapa yang tidak sempat hadir untuk pertemuan kali ini ya. Ya, siapa? Reski. Izin ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa yang peran sosiologi. Nah, kemarin Ibu sudah membagi kalian berapa kelompok? 4 kelompok ya. Nah, semua sudah ada tugasnya. Ya, selanjutnya nanti setelah saya menjelaskan kalian harus mengerjakan tugas diskusi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan peran sosiologi. Nah, apakah dari adik-adik ada yang bisa menjelaskan mengenai peran sosiologi? Ya, jawabannya sangat benar. Nah, peran sosiologi itu menciptakan kehidupan sosial yang bernilai. Artinya, segala tindakan dan perilaku masyarakat memiliki orientasi makna dan tidak hampa. Tanpa nilai, kehidupan sosial menjadi barbar atau di mana semua orang saling serah dan membunuh. Ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian dapat menjelaskan latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu dan metode. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan objek studi sosiologi. Nah, yang terakhir itu peserta didik dapat menjelaskan fungsi sosiologi dalam mengkaji fenomena sosial. Itulah tadi yang harus Anda kuasai untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai peran sosiologi dalam masyarakat ya. Nah, yang pertama itu latar belakang lahirnya sosiologi. Yang pertama itu revolusi Prancis. Nah, di mana revolusi ini terjadi karena ketidakadilan terhadap masyarakat Prancis, memberikan pajak besar terhadap masyarakat bawah, eksploitasi atau urbanisasi. Nah, yang kedua, muncullah hukum-hukum yang bertujuan untuk membuat stabilitas di masyarakat Eropa. Kebingungan masyarakat Eropa dalam mengatasi perubahan serta hukum untuk mengatur keseimbangan di dalam masyarakat itu. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada sosiologi sebagai ilmu dan metode. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berarti bahwa sosiologi adalah kumpulan pengetahuan mengenai masyarakat dan kebudayaannya yang disusun sedemikian rupa secara sistematis dengan berdasar pada analisa. Nah, sedangkan sosiologi merupakan cara berpikir yang bertujuan mengungkapkan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan prosedur serta teori yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Dan ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan keempat, sosiologi bersifat non-etis. Nah, selanjutnya ada 2 objek kajian sosiologi. Yang pertama, objek material, di mana suatu materi yang memengaruhi kehidupan sosial. Nah, yang kedua, objek formal. Nah, di mana kajian pada suatu materi fisik dan non-fisik, maka objek formal adalah interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat sosiologi. Ada beberapa manfaat sosiologi, yaitu yang pertama memberikan wawasan mengenai kehidupan sosial. Nah, yang kedua, meningkatkan integritas nasional. Nah, yang ketiga, menghindari konflik sosial. Nah, yang keempat itu mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di dalam itu. Bagaimana dengan anak-anak sekalian? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu tadi jelaskan?
Ingat ya, minggu depan kita bahas mengenai pembelajaran hari ini dan tugasnya yang didiskusikan. Minggu depan kalian harus presentasi tiap per kelompok. Ibu kan sudah bagi per kelompok ya? Ya. Dan makalah yang kalian buat harus dikumpul sebelum memasuki waktu pembelajaran ibu, ya. Nah, mengingat waktu sudah sisa berapa menit lagi, ingat ya tugasnya minggu depan. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.